Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnul Chandra. Saya merupakan peserta BCKS Angkatan kedua tahun 2025 kelas 2 Kabupaten Agam. Pada rekam video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan hasil analisis terhadap kasus keempat dalam tugas mandiri 4 pengambilan keputusan. Hasil analisis yang ditemukan adalah di sini menurut saya Tari sebaiknya menyikapi situasi ini dengan jujur, dengan tidak mengabaikan nilai kejujuran yang lebih utama daripada persahabatan sesaat, sambil tetap mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Ia harus menanggapi situasi ini dengan mencoba membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Rara secara empat mata untuk memastikan bahwa tidak akan ada kekeliruan dan menjaga nama baiknya, serta memastikan Rara tidak lagi melakukan perbuatan buruk dan segera mengembalikan dompet tersebut. Apabila tidak berhasil, ia harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang, yaitu guru pustakawan atau Ibu Sri. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya sampaikan tadi di awal mengenai analisis kasus keempat dalam tugas mandiri 4 ini, saya juga akan mencoba menyampaikan hasil analisis 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Yang bertentangan yaitu kejujuran dan integritas versus kesetiaan dan persahabatan. Kemudian yang bertentangan kedua adalah keadilan versus loyalitas terhadap sahabat. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang pertama Rara, yaitu siswi yang menemukan dan mengambil dompet. Kemudian Tari, yaitu saksi mata yang menjadi sahabat Rara dan menghadapi dilema etika. Ketiga Nina, yaitu pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Kemudian Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet dan akan menjadi pihak yang melaporkannya. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan. Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya tanpa berpikir. Kemudian, Bu Sri mengumumkan bahwa dompet Nina hilang saat berada di perpustakaan. Tari melihat Rara mengambil dompet tersebut. Rara adalah sahabat dekat Tari. Tari takut merusak persahabatannya dengan Rara jika melaporkan hal ini. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Pertama, pengujian undang-undang. Apakah mengambil barang yang bukan miliknya merupakan tindakan kriminal? Ya, mencuri adalah tindakan ilegal. Pengujian kedua yaitu moral. Apakah tindakan Rara tersebut secara moral dapat dibenarkan? Tidak. Yang ketiga, pengujian tugas. Apakah tugas Tari sebagai saksi adalah melaporkan tindakan yang salah kepada pihak yang berwenang? Ya, sebagai saksi, ia memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kejahatan. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu paradigma kejujuran versus loyalitas. Tari dihadapkan pada pilihan untuk jujur melaporkan tindakan Rara atau loyal kepada sahabatnya melindungi Rara dari hukuman. Lalu angka keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama prinsip utilitarianisme, yaitu menciptakan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Mengembalikan dompet akan menguntungkan Nina dan Bu Sri menjaga persahabatan dengan Rara dan menguntungkan Rara dan Tari. Prinsip yang kedua itu prinsip etika keadilan. Semua orang harus diberlakukan secara adil dan sama. Tari harus bertindak secara adil dan melaporkan tindakan yang tidak jujur. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang bisa lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Tentu ada. Yang pertama, bicara secara empat mata dengan Rara. Tari bisa mengingatkan Rara tentang perbuatannya dan mendorongnya untuk mengembalikan dompetnya sendiri, mungkin secara diam-diam,
sehingga tidak ada yang tahu dan persahabatannya tetap terjalin baik. Opsi yang kedua yaitu menawarkan bantuan kepada Rara. Jika Rara enggan, Tari bisa menyarankan Rara untuk menebus kesalahannya dengan memberikan sebagian uangnya kepada Nina atau menanggung semua kerugiannya. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang bisa kita ambil sesuai dengan analisis kasus empat ini? Pertama, Tari akan mencoba berbicara empat mata terlebih dahulu dengan Rara. Yang kedua, dia akan mengingatkan Rara tentang nilai-nilai kejujuran dan konsekuensi dari perbuatannya. Yang ketiga, dia akan mendorong Rara untuk mengembalikan dompet itu dengan sukarela kepada Bu Sri atau Nina. Dan yang terakhir keempat, jika Rara menolak, Tari akan memilih untuk tidak mengkhianati sahabatnya, tetapi akan memilih untuk melaporkan hal ini kepada Bu Sri. Langkah ke-9, langkah terakhir, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajarannya adalah kejujuran, di mana kejujuran adalah nilai yang lebih penting daripada persahabatan sesaat. Kemudian, menghadapi masalah secara langsung lebih baik daripada mengabaikannya. Demikianlah hasil analisis 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon atas kritik dan saran serta masukan dari teman-teman BCKS semuanya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.